Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, mari sama-sama senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat zahir, nikmat batin, nikmat jasmani dan nikmat rohani yang masih Allah singgahkan kepada kita sampai dengan subuh yang mulia ini. Tentu berselawat juga kita kepada Rasulullah SAW, Rasulullah yang tidak pernah melihat kita dan kita pun demikian, tapi selalu Rasulullah merindukan kita. Maka apalagi kita mengetahui Rasulullah dengan risalahnya, dengan sejarahnya, dengan sirahnya, sehingga lebih pantas kita merindukan Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah subuh yang berbahagia, juga ibu-ibu yang berhadir yang kami muliakan. Satu hal yang senantiasa harus terpatri dalam jiwa kita, jangan pernah merasa stagnan, bosan, ataupun bahasa lainnya jemu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kok perasaan begini-begini saja, kok salat begini-begini saja, kok ibadah-ibadah lain begini-begini saja. Salah satu yang dimasukkan bisikan oleh syaitan kepada kita adalah kejenuhan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu sepertinya monoton aja gitu. Hana hayu, hana lagi main bola, hana hayu, hana lagi musik, ya. Monoton aja. Ini bukan persoalan rasa hayu atau tidak hayu. Ini adalah persoalan jiwa kita dalam melaksanakannya gitu. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa riyahlah bagiku adalah, artinya tamasya bagiku adalah, ataupun santai bagiku adalah, kesenangan bagiku adalah salat. Itu Rasulullah, salat itu adalah sebuah kesenangan. Jadi hati kita, kalau kita salat itu sudah berselancar dia. Saya katakan berselancar karena dia berjalan terpacu di atas gelombang tinggi rendah. Ini begitu juga dalam kita solat ini, ada kadangkala kita tidak ingat apa yang kita baca, ada yang kala kita ingat apa yang kita baca. Jadi kita jangan lengah, seperti berselancar. Jangan lengah, ada gelombang di belakang datang, bagaimana kita memacu, ada godaan dan sebagainya. Jadi syaitan bisa masuk ke situ membuat kita itu seolah-olah ini biasa-biasa aja. Enggak. Kita harus menemukan kenikmatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dapat nikmatnya jangan berhenti. Dulu saya menyatakan ini di Masjid Baitur Rahmah, Kampung Keramat, ya kan? Jadi wa'budullah hatta ya'taqal yakin. Beribadah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah hatta ya'taqal yakin. Sehingga datang perasaan hatta ya'taqal yakin. Kalau ditafsirkan, hatta ya'taqal yakin itu dasarnya adalah sampai kamu mencapai keyakinan. Tapi keyakinan yang dimaksudkan oleh mufassir di sini adalah mati. Sampai mati gitu maksudnya. Jadi kalau kita lihat dari kenapa enggak langsung mati Allah, kita tidak menemukan kenikmatan kalau langsung disebut beribadahlah kepada Allah sampai mati. Ya udah gitu aja, walaupun enggak nikmat sampai mati gitu. Memang betul. Satu sisi nikmat enggak nikmat, mati sampai matilah beribadah kepada Allah. Saya enggak menemukan kenikmatan dalam ibadah, enggak penting, pokoknya ibadah sampai mati ya. Betul. Tapi janji Allah, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah yahdi qalbah. Itu janji Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah berikan petunjuk. Alladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana.
Seseorang yang senantiasa berjalan di jalanku, akan kutunjukkan jalanku itu. Sesiapa yang bersungguh-sungguh ada di jalanku, kutunjukkan jalan itu. Sebenarnya ini berlaku ke semua efek, ke semua ke semua hal. Misalnya, siapa yang bersungguh-sungguh dagang, dia akan jaya dengan dagangnya. Siapa yang bersungguh-sungguh, ada jalan Allah kasih. Pokoknya sungguh-sungguh ya dagang dia. Gagal dagang ini, ganti dagangannya. Gagal lagi, ganti lagi. Jatuh bangun dia. Nah, orang berpolitik menancit. Jatuh bangun dia. Kok enggak merasa kapok-kapoknya dalam politik. Tapi menyolang semayang subuh, kok kapok gitu loh. Ini aneh, maka camang syaitan yang saya katakan di awal kayak gitu dia. Jadi dibuat hambar gitu. Maka disebut Allah tadi, wa'budullah hatta yatakal yakin. Sembahlah kepada Allah sampai datang keyakinan kepadamu. Pertama memang mati. Yang kedua yang ulama maksudkanlah sampai kamu menemukan nikmat. Dan nikmat itu jangan kamu rasakan kamu aku nikmat dah cukup, enggak. Begitu sudah mendapat zuk dalam ibadah lalu dah cukup, enggak. Karena syaitan masuk lagi. Jangankan ke kita, ke Syekh Abdul Qadir Jailani yang masuk dia. Ya, iblis itu menyerupai Syekh. Berhadap dengan ini, saya tidak membaca memang, ini dikasih tahu sama guru-guru saya dulu. Syekh Abdul Qadir Jailani ditangi sama iblis yang berupa Syekh juga. Yang kecil yang puri urang dro ya, sama dengan iblis dia. Hanai pegah tu tunggu ji. Jadi waktu pegah iblisnya, Syekh, kamu dah hebat kali lah dalam tarikah, dalam ibadah dan sebagainya. Itu kamu sudah mencapai puncak ruhani. Kamu sebenarnya sudah bebas daripada beribadah kepada Allah. Bukankah Allah mengatakan wa'budullah hatta yatakal yakin? Jadi karena yang berilmu digoda sama iblis seperti itu, tahu Syekh Abdul Qadir Jailani tahu gitu loh. Lalu beliau mengatakan, kamu iblis, kamu jangan pura-pura. Kamu iblis. Lalu iblis merubah dirinya, betul jadi iblis dia. Betul dia adalah ya iblis tadi, rupanya langsung berubah gitu. Enggak seperti Syekh juga, enggak seperti Syekh wajahnya. Jadi tingkat seperti itu atau digoda. Maka Allah, ini bagi kita penting. Ceramahkan untuk urun dalam. Bukan ceramah untuk masyarakat luar. Nyo katanya yang jak kena tak ceramah tapi keloror mentang. Uluan tu nyaurul ceramah lom. Baik mana? Baik na perasaan yang diceramahin tayong tabe yang hiluah hana ceramah yang luah hana perlu ceramah wayan. Bauru hana perlai burun dapat tabai urun damang toko. Begitu damang warung kopi, kopi Pak. Teh Pak. Hana awak warung kopi yang lalu ya tubi ke dia. Pak kopi Pak. Nah, yang pertabai urung yang tamang dalam warung kopi. Ya orang baik menanci baik tu. Nyo kenang ceramah sabe ke dia. Mantang salah lon lagi yang mesti lon orang ko lon. Salah penceramah sabe kenang semprot. Nyo hana semprot. Nyo bimbingan. Jadi yang pertama enggak boleh jenuh. Yang kedua, sampai beribadahlah sampai menemukan, bukan sampai menemukan sampai. Kalau sampai artinya setelah itu jangan lagi, bukan. Maksudnya rasakanlah nikmat-nikmat itu. Nikmat-nikmat ibadah kita harus rasakan. Gitu. Senang beribadah harus rasakan. Atau boleh saya katakan sampai senang lalu pertahankanlah kesenangan itu. Ya, bolehlah. Beribadah kepada Allah sampai kamu nikmat, lalu kamu nikmati terus seperti itu. Ibnu Athaillah mengatakan, kalau kamu sudah menikmati sebuah ibadah, maka pertahankan dan jangan kasih tahu orang lain. Supaya syaitan enggak masuk. Nyalon lu jaga, kalau kata lu pegah lagi yo, lu jaga drojit. Jangan sampai juga seperti itu. Pak nikmat tanyo beribadah kepada Allah, baik pegah.
Mereka ketanya na nikmat tak nak pegah, baik tak pegah dah. Tak pegah mentang bahawa nikmat beribadah kepada Allah saat kita tak rasakan bahawa Allah sangat dekat dalam kesadaran kita beribadah kepadanya. Baik tak pegah lagi elong berkelam. Hanya yang kepala. Maka yang ketiga, jangan sampai masuk setan ke kita. Ini Allah sendiri, karena Allah yang paling paham jiwa kita. Allah sendiri mengatakan, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu mengira sudah suci gitu. Wala tuzakku anfusakum. Jangan kamu mengira dirimu sudah suci. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dialah Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Di sinilah getaran batin kita yang senantiasa terhubung. Semoga Allah, yang kata tanya menua menasib, semoga Allah Geputruhlun menyampaikan saya kepada ketakwaan. Jangan pernah juga mengatakan sudah sampai saya di ketakwaan. Nyo katruh lombat takwa, katruh sudah sampai di ketakwaan. Karena memahami bahwa ini sudah sampai kepada ketakwaan, itu bisa masuk ujub. Tapi kalau memahami huwa a'lamu bimanittaqa, dialah Allah yang maha tahu standar ketakwaan kepada Allah. Allah yang tahu kita mengikuti seluruh petunjuk Allah yang dalam Al-Quran untuk mencapai ketakwaan. Kadang-kala memang dalam hal ibadah khusyuk kita gitu. Lalu kita merasa diri sudah sangat bertakwa. Pada masa Rasulullah ada seorang ibu-ibu dibilang sama tetangganya, ya Rasulullah, ibu-ibu itu hebat kali solatnya. Kalau dilihat dari standarnya dia ada takwa dia. Tapi dengan kalimat yang menyayat, dia isi neraka. Karena dia hanya bertahan dalam ketaatan untuk dirinya gitu. Sementara dengan tetangganya dia enggak baik. Sementara tutur katanya tidak baik. Jadi ketakwaan dia tidak berdiri ansih, ilung kasalak kakusyuk gitu. Tapi lidah mentang tajam kepada orang lain. Masih pelit, masih bakhil, ada orang yang miskin tidak kita bantu. Agama enggak diturunkan hanya untuk beribadah saja gitu. Duribat alaihimud dhillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablum minan nas. Bahkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu min nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai sendiri. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis yang lain misalkan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah. Jadi jalan ketakwaan sangat banyak. Ya, sangat banyak jalan ketakwaan. Jadi nyogudanyo yang kayu lempegah buno ini ya, misalnya orang yang sudah teguh dalam salatnya. Baik sampai dicemooh le urung luar, semayang rajin ya, tapi babah ke cara tat. Ikut sayang lon tuan, kalau semayang mentai caci cik tanyo. Jadi kan nyo lempegah yang tungku sayuti gutu so adik lon. Saya balong adik lon. Adik lon urang pasaran. Urang pasaran artinya urang mengan urang awam menana juga. So yang you but dipubuk ju pupu yang na je ke job dipubuk ju. Jadi hana pertimbangan karena memang hana bu lain. Ya saya uti kan? Muhammad.
Yang balun tanya ke saya dia, kiban bang, urang hang gede jauh masjid, orang nggak mau pergi ke masjid sholat jamaah, karena yang pergi ke masjid pun nggak baik akhlaknya katanya. Itu apa abang kayak gitu? Bagaimana kita jawab itu? Apakah nggak baik pergi ke masjid gitu? Lalu saya bilang begini, orang yang tidak baik padahal dia sudah pergi ke masjid, itu lebih baik daripada orang yang tidak baik tidak pergi ke masjid. Udah tak baik tak pergi ke masjid. Tapi yang idealnya memang orang yang pergi ke masjid, orang yang sholat itu akhlaknya sudah bagus, sudah baik, itu ideal memang. Tapi perlu diketahui, ini adalah salah satu strategi untuk menjauhkan orang dalam ketaatan. Orang-orang yang sudah menampakkan secara zahiriah ketaatan, itu digoda dengan perihal akhlaknya dalam sisi yang lain. Jadi kalau seperti itu, saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya seseorang yang sudah beribadah kepada Allah, yang seperti Bapak Ibu sekalian hari ini, itu pandangan orang sudah mengarah ke sini, ke kita gitu loh. Pakai kopiah misalnya, itu pandangan udah ke kita. Maka kenapa kalau andai kata ada ustadz yang cabul misalnya, itu viralnya viralnya luar biasa gitu loh. Tapi kalau orang preman-preman biasa kok enggak gitu loh. Karena pandangan orang sudah ke kita semuanya. Jadi siapa yang membuat pandangan ke kita ini? Kalau ini adalah bahagian daripada cara Allah memandang kita, itu bagus. Misalnya begini, kalau kita bergumam gitu kan. Bergumam dalam hati, yang namanya gumam itu dalam hati. Ini ilmu tasawuf ini. Banyak yang kenal Pak Salman misalnya. Gembirakah dia? Kalau gembira dia belum. Kalau biasa-biasa aja sudah standar biasa aja. Orang kenal biasa kok, pejabat kok gini biasa aja. Yang luar biasa, apakah Allah kenal saya? Enggak. Apakah Allah dekat dengan saya? Enggak, sebagaimana orang lain. Nyokap perjalanan ya. Kadang-kadang ketika kita sampai ke titik itu Bapak Ibu sekalian, kita takut, lebih takut kita ketika dipuja daripada dicela. Yang kejut yang kali haji, yang sudah naik haji, kalau disebut haji orang lain, Haji Salman misalnya, itu moga Allah Subhanahu wa taala, berdoalah mengabulkan hajiku dan mengingat aku sudah haji. Artinya Allah selalu mengingat kita ini sudah berhaji dan sudah diterima hajinya gitu. Kalau tidak disebut haji misalnya, hanya disebut Haji Salman itu. Ya. Jangan marah kepada dia. Ya Allah, jangan sampai engkau juga tidak mengenal aku sudah menunaikan ibadah suci-Mu ya Allah. Jadi bumenan aja. Jadi tetap dengan Allah. Mau dipuja, mau dicela, tetap dengan Allah. Tetap Allah ingat. Baik begitu hanaikan Haji Salman kabinge. Jadi nyo pekatun-pekatun. Maka kembali ke bono, wala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu mengira kamu suci. Allah lah yang lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Inilah yang saya katakan bahwa perjalanan menuju Allah ini tidak membosankan. Perjalanan ada di jalan Allah dalam ubudiyah kepada Allah dipastikan tidak membosankan, tidak jemu, tidak stagnan, tidak monoton.
Tapi jangan bandingkan dengan orang lain. Jangan bandingkan dengan saya dengan Tuku Ana, jangan. Bandingkan dengan diri sendiri. Apa nikmat hari ini? Sama seperti orang minum kopi. Kopi ni je bro, kopi pet. Pat mangat kopi pet. Karena hana aku tu memangat lah, maka aku jeb laju kopi pet. Karena hana aku tu memangat lah, aku jeb laju kopi pet. Aku tu pat mangat tu. Jadi orang yang ka merempak mangat, ai kopi ni je, kopi pet. Pat mangat kopi pet. Oh cukup mangat kopi pet. Karena mangat kopi pet, kutume mangat, hang ku pula kopi pet. Dalam ibadah kan jid dah kelayan. Pat mangat solat subuh jak keleng musabahnya. Iujin lah macam-macam. Karena hana ku tupat mangat, komite apat mangat. Pupat mangat di Al-Mukarramah, pupat mangat hino, pupat mangat ide, komite apat mangat. Menyoba makanan pat mangat komite. Menyoba ibadah kemangat-mangat menteng. Yang tu bagi Gibraltar itu buitnya. Menyoba donya pat mangat kajak tanya. Menyoba ibadah kemangat-mangat menteng. Yang ni yang tulis tu yang kemangat-mangat. Tapi nyo hana lum siap kelamnya kalimatnya atas saya balahi kalimatnya. Enggak saya persiapkan duluan, ya. Jadi oleh karenanya nyo katanya penting lah ibadahnya. Artinya bagi orang yang sudah beribadah kepada Allah, hal-hal yang sepertinya harus terjaga. Merawat diri, merawat jiwa kita ini dalam beribadah. Urang yang beribadah itu pokok sudah. Urang yang istiqamah dalam ibadah itu pokok sekali. Kalau dia enggak begini, enggak mampu bertahan. Ya. Maka enggak ada gelisah resah lagi kalau orang sudah menemukan mangat dalam ibadah. Itulah yang Allah katakan, innal ladzina amanu sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang taat beribadah kepada Allah, datang yang memang dia orang tengah kiban, kakak kiban lupa teman. Tapi tidak bisa kita bohongin, Pak. Nah, orang ya tak mati. Nah, enggak bisa kita bohongin. Tapi beda pegah-pegah, ini rasa mentang dalam kehidupan. Coba rasakan lihat dalam kehidupan. Kenapa dia takut sekali mati? Tapi bukan mencari-cari kesalahan dan jangan kasih tahu orang lain. Kepelajaran mentang. Orang-orang yang terlalu hubbud dunia, sebenarnya rumusan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah. Orang yang hubbud dunia itu pasti waqaratul maut. Pasti benci kepada kematian. Yang hubbud dunia, yang kabeh udah benci dia kepada kematian. Baik mati lelun. Lega aku maju je ke kecil hanalom. Pu mati lah. Yang galam lain. Jadi orang yang beribadah kepada Allah hanalom kelalagian. Orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, infaknya, dalam solatnya, dalam puasanya, yang istiqamah, ada pupi goyan. Ini boleh saya ceritakan karena ini keterangan ini dari kawan saya juga. Dan beliau sudah meninggal dunia. Karena sudah meninggal dunia, jikapun ada orang menceritakan, dia enggak dengar lagi. Karena dia enggak mendengar lagi, enggak berefek lagi kepada ibadah dia, hidup dia. Gitu. Ada seorang aktivis Dewan Dakwah di Banda Aceh ini bernama Ustadz Bismi, gitu, yang meninggal kemarin beberapa waktu yang lalu. Di depan kantor gubernur pagi hari waktu beliau berangkat ke Masjid Oman. Biasa beliau dari Menasapapen, kampung saya, satu kampung dengan kampung saya, di Menasapapen, berangkat ke Oman. Ini yang ceritakan ini adalah saudara saya juga, namanya Pak Hasbi. Pak Hasbi itu ipar sepupu saya. Gitu. Pak Hasbi itu
dari kecil kawan dengan Pak Basmi ini dan sahabat kental. Tahu persis tentang kehidupannya. Dia bekerja di NGO. Penghasilannya cuma di situ. Boleh saya katakan dia jujur. Dia jujur. Dan amanah. Yang namanya jujur amanah lagi. Saya kira tidak ada lagi, saya kira di awal-awalnya, saya kira orang seperti ini tak ada lagi sekarang di dunia sekarang ini, nggak ada lagi. Ternyata lewat abang saya tadi itu memperkenalkan seorang sosok beliau itu, kok masih ada ya orang yang seperti itu di akhir zaman ini gitu loh. Ketika beliau tidak lagi bekerja, nggak ada lagi pekerjaan, beliau mengurus anak yatim saja. Istrinya bikin kue di rumah. Taruh di warung kopi. Itulah penghasilannya. Tapi anaknya berhasil semuanya. Anaknya taat semuanya. Berhasil semuanya. Taat semuanya. Orangnya sangat sederhana sekali. Walaupun dia dakwah. Tapi jarang kita lihat berdakwah. Artinya jarang berdiri kayak saya ini enggak. Ketika ditanya saya oleh abang saya, Salman itu kenal, saya kenal dia. Tapi Salman itu enggak kenal saya dia. Ya saya kenal tidak bersentuhan karena abang Hasbi itu bilang tadi maka kenal. Apalagi satu kampung kemudiannya. Yang ingin saya simpulkan dari beliau adalah beliau orang yang hidup penuh tawakal kepada Allah. Betul-betul wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bayangkan aja enggak punya pekerjaan, istrinya cuman jual kue di warung kopi, taruh kue di warung kopi gitu. Anaknya semua taat kepada Allah. Yang satu bahkan senantiasa di masjid mana siapapun. Anaknya semua pintar-pintar. Anaknya mandiri. Kuliah di Madinah. Kuliah di Mesir. Jago bahasa Arabnya tentu. Hafal Al-Quran. Gitu. Lengkap dah. Saya waktu beliau meninggal saya ketemu dengan anak-anaknya. Dari mana uangnya? Dibilang oleh Bang Hasbi ini. Bila kalau butuh uang hari ini, sekian juta misalnya. Itu tak lama, ada aja orang yang datang. Pak Hasbi, Pak Namit, pelan-pelan. Oman, nyopat Pak Hasad, belum pina hajat kena bantu Namit sekolah, aku bantu anak ron macam. Begitu aja mengalir dalam kehidupan seperti itu. Kibang keadaan orangnya omanya na kemudahan bacut. Jadi ada aja seperti itu. Bahkan anaknya dapat beasiswa lagi. Jadi ketika Allah mengangkat derajat seseorang, sampai matinya Allah angkat derajatnya. Apa makna sampai mati? Awalnya beliau itu diremehkan sama penyidik itu. Kenapa mati ini? Kenapa ditabrak ini? Kenapa tertabrak? Kenapa yang ketabrak ini nggak tanggung jawab begitu? Nggak mau dibuka CCTV-nya, nggak mau dikejar siapa yang menabraknya gitu. Nggak mau gitu. Ini sampai meninggal beliau Allah angkat derajatnya. Ketahuan dengan teman beliau di Jakarta. Teman beliau hebat-hebat semua. Ketahuan sama seorang teman beliau yang berpengaruh di Jakarta itu. Diteleponnya polisi di sini. Sehingga terkuak siapa yang menabraknya. Terkuak.
minta damai setelah itu. Kenapa enggak dari awal? Itu kan diangkat derajatnya sampai meninggalnya seperti itu, heboh meninggalnya. Kalau biasa meninggal, nggak seperti ini kejadiannya. Makanya saya bilang sama Bang Hasbi, memang ini orang ini wa may taqillaha yaj'al makhraja, dan lembut sekali orangnya. Ada ketemu dengan saya, lembut sekali orangnya. Ya, namanya Pak Bismi namanya. Ini nanti kalau Gibraltar ini biar menjadi amal saleh, menjadi contoh teladan bahwa di kehidupan yang serba materialis hari ini, yang serba nanti, serba uang lah, masih bisa orang hidup seperti itu. Nyokan cerita zaman masa Imam Al-Ghazali, enggak cerita masa itu. Ini masa sekarang, kok masih ada bisa orang hidup seperti itu. Rumahnya sangat sederhana rumahnya. Jadi jangan sampai kita ini, itu mungkin beliau terbiasa istiqamah dengan ini mungkin ya. Karena beliau ada di dalam dakwah, beliau juga mengelola pesantren Arabuah ya, bersama dengan anak-anak yatim. Artinya beliau itu ada di jalan Allah selalu gitu loh. Dari mudanya sebagai aktivis PII beliau. Aktivis PII. Dari mudanya itu ada dalam dakwah. Walaupun nggak bisa berdakwah. Jadi nggak semua orang bisa berdiri di sini berdakwah dan semua nggak bisa semua. Tapi ada yang mengamalkannya, ada yang bisa menggerakkan orang lain, ada yang bisa jadi menjadi donatur, ada yang mengabdikan waktunya kepada agama ini. Ada dengan ilmunya, ada dengan fisiknya, ada dengan pikirannya, ada dengan uangnya. Dari mudanya. Jadi saya membandingkan beliau dengan saya, jauh tinggal saya. Terus terang aja gitu. Terus terang aja, jauh tinggal. Karena yang namanya Pak Salman, kepala kantor Kementerian Agama, uang ada. Bagaimana nggak enak mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Enak kali lah dia bilang. Tiap bulan dapat uang. Dapat gaji. Pergi ke masjid dengan mobil dinas. Tidak jalan kaki. Belum sengaja pakai mobil dinas untuk pergi ke masjid. Kan hana Honda, motor lain hana Hondana. Supaya baikna kesan, karena na penceramah mengatakan, banyak pejabat-pejabat mobil dinasnya itu kita lihat, itu ada di hotel-hotel. Padahal hotelnya rapat kadang. Tapi kengelian, jarang ikut. Nah, mobil dinas jauh masjid, langsung long kan karena kepalanya kenang long lagi hancit. Kan seperti itu apa sekalian. Jadi belajar dari apa yang di awal saya katakan bahwa ini sangat penting. Long cukup kalau ini ada pada diri Bapak Ibu sekalian, ini cukup menjadi sebuah bahasa bisnis namanya investasi. Kalau ini misalnya Bapak Ibu rasakan, lalu cip dalam hati. Andai kata suatu saat bosan, teringat dengan nasihat saya ini, maka lalu kembali menjalankan ketaatan kepada Allah dengan penuh istiqamah, dengan penuh rihlah, kesenangan. InsyaAllah itu investasi saya. Investasi akhirat. Karena itu sangat penting sekali. Karena dari bosan itulah orang itu, dari bosan orang meninggalkan kebiasaan. Karena bosan, selama ini sudah lama beribadah kepada Allah, kehidupan kok kayak gini aja.
Enggak seperti Pak Salman. Ya kan? Alah, enggak usah gabung dengan DKMA. Enggak usah gabung dengan BBC. Enggak usah, orang-orang udah punya duit semua. Saya enggak punya duit dan bosan. Sehingga jauh dia. Jadi yang membuat seseorang itu tidak berada dalam keistiqamahan. Langkah pertama yang ditanamkan oleh setan itu adalah bosan. Berkeluarga aja itu. Itu kenapa orang bercerai gitu kan. Coba satu kata aja, jangan banyak cacari, karena bosan gitu loh. Inang thot sabi. Dia agam thot sabi. Ya kan? Haba thot sabi. Rumah thot sabi. Bosan, Pak. Rumah thot. Tidak mungkin saya ganti-ganti rumah. Enggak mungkin juga saya gonta-ganti bini. Saya juga enggak mungkin bergonta-ganti wajah. Enggak mungkin. Maka perceraian itu adalah karena kebosanan gitu loh. Tapi kok ada yang bertahan? Enggak bosan-bosannya. Kenapa? Karena kita merasakan nikmat dalam berkeluarga, saat sakit, saat beribadah. Apalagi nikmatnya adalah saat mempertahankan keimanan. Ini pertaruhan iman. Berkeluarga itu adalah mempertaruhkan keimanan kepada Allah. Nyo ada apa yang hana berpura tu no? Mampu mentutah maron yang susahkan long dari bunuhan habis-habis. Ada seorang syekh, padahal lu nutup bunuh karena gara-garanya mau ke tamadom. Nyolang kitab Jawi banyak diceritakan. Punya istri cerewet, tapi enggak bosan gitu loh. Minggu tanya punya istri cerewet kan bosan tuh. Lagi radio bro dah kena. Enggak bosan dia. Dia nikmati aja gitu. Sehingga muridnya bertanya, ini guru ini Umar bin Khattab darah terkenal juga begitu punya istri cerewet. Sehingga dia ditanya gitu kan, kenapa enggak cari lain gitu. Kalau cari lain, ini singkat cerita nih. Kalau cari lain, sayang dia gitu. Belum tentu dapat jodoh yang bisa bertahan seperti saya. Sehingga dia mungkin nanti stres. Karena nggak ada pasangan, nggak ada lagi tempat dia cerewetin. Mungkin dia akan cerewetin dengan pepohonan nanti. Bagaimana dia cerewet? Pohon kau gini gitu. Nggak ada tempat lagi, kan gila jadinya. Kalau gila siapa tanggung jawab? Iya Syekh. Kalau gila kan saya tanggung jawab. Itu isi Syekh udah gila. Betam kawin dengan Syekhan. Pungo tu pak kali pungo sabo. So salah Syekh di salah. Syekh salah. Tam kawin dengan Syekh. Pungo anak tu. Ya kan? Kemudian yang kedua, kalau dia mendapatkan jodoh misalnya, cerewetnya tetap ada. Jodohnya enggak seperti saya. Apa jadinya? Mati dia dipukul. Ketika mati, siapa yang salah? Salah Pak Syekh itu. Kenapa diceraikan? Sudah diceraikan, dikasih kepada itu lagi yang laki-laki jahat. Mati pula dia. Salah lagi dia. Maka biarkanlah. Kan dia enggak ceraikan. Yang ketiga, itu adalah ujian keimananku kepada Allah. Sejauh mana aku sabar menghadapinya. Itu adalah ketentuan yang Allah berikan kepadaku. Itu jodohku gitu. Ya, nyo na permoh yang cerewet-cerewet nyo bengeh-bengeh lir. Ya. Sebarkan Gibraltar. Jadi bahagialah dengan istri yang cerewet, karena kata psikolog, istri yang cerewet adalah istri yang sangat setia gitu. Billahi fi sabilil haq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم نصرا